Di tengah sorotan publik terhadap tunjangan fantastis yang diterima wakil rakyat, kisah pilu seorang guru honorer di Pandeglang, Banten, mencuri perhatian. Doni Romdoni, seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 20 tahun di sebuah sekolah swasta di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, terpaksa tinggal di rumah peninggalan orang tuanya yang sebagian besar telah roboh. Kondisi rumah yang jauh dari kata layak ini menjadi cerminan ironi di tengah gemerlapnya kesejahteraan sebagian pejabat. Penghasilan Doni yang pas-pasan membuatnya tak mampu memperbaiki rumah tua yang lapuk dimakan usia. Atap dan dinding yang runtuh mengancam keselamatan, memaksa Doni mengambil keputusan berat, mengungsikan istri dan anaknya ke rumah mertua demi menjaga keselamatan mereka. Keadaan lapuk gitu, dari 2023 sampai anak dan istri saya pun saya ungsikan di rumah mertua. Kondisi memprihatinkan ini tak luput dari perhatian Kepala Desa Mandalawangi, Aziz Sahru. Ia mengaku telah mengecek dokumen kepemilikan rumah Doni untuk mengajukan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ke dinas terkait. Kami membenarkan adanya rumah rubuh ataupun itu disebabkan karena usia yang sudah rapuh. Namun, kisah Doni menjadi semakin ironis ketika dibandingkan dengan tunjangan rumah anggota DPRD Banten yang mencapai 38 juta rupiah per bulan. Sementara wakil rakyat menikmati fasilitas mewah, seorang pendidik seperti Doni harus berjuang hidup di bawah ancaman runtuhan rumahnya sendiri. Kondisi ini menggugah pertanyaan, sejauh mana pemerataan kesejahteraan bagi mereka yang telah mengabdi untuk pendidikan bangsa? Kisah Doni Romdoni bukan sekadar cerita tentang sebuah rumah roboh, melainkan potret nyata ketimpangan sosial yang masih membayangi negeri ini.